Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahullahu rahmatan lil alamin wa hujjatallahi 'alal khalqi ajmain. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, insyaallah hari ini kita melanjutkan tafsir surat Al-An'am, memasuki ayat yang ke-25. Mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minhum man yastami'u ilaik wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulul ladzina kafaru in hadza illa asatirul awwalin wa hum yanhauna anhu wa yan'auna an fa yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Walau tara id wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Mu'allif rahimallah menyatakan wa minal musyrikin. Jadi minhum ini humnya kembali kepada musyrikin. Sebentar. Humnya di sini nggih kembali satu kepada musyrikin. Sebelumnya menjelaskan tentang sebagian dari ahli kitab yang mengetahui keimanan, mengetahui sifat-sifat Rasul tapi tidak beriman. Ahli kitab ini dan musyrikin ini masuk kategori kafir. Nggih. Dalam surat Al-Bayyinah itu. Wa minhum, di antara orang-orang musyrikin dan ahli kitab itu yang kemudian bahasa para ahli tafsir adalah musyrikin, may yastami'u ilaik. Nggih. Coba Allah menggunakan kata istama'a. Jadi yastami'u ini melakukan aktivitas as-sima', mendengar. Nggih. Yang kedua melakukan at-ta'anni, memperhatikan dan mencermati. Jadi mendengarkan dengan penuh perhatian. Ini yastami'. Mestinya setelah yastami'u itu kemudian iman. Seperti yang Allah kisahkan tentang jin, di mana Allah menyatakan walaqad sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal Qur'an falamma hadaruhu. Ini jin, ketika mereka hadir di saat Rasulullah SAW membaca Al-Quran, qalu,
pimpinan jin ini, Nafar, menyampaikan kepada anak buahnya, ansitu, diamlah. Inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Kami mendengar kitab yang diturunkan setelah Musa alaihissalam. Begitu. Nah, setelah falamma, ini ayatnya panjang, falamma qudiya, setelah Rasulullah SAW selesai membaca dan mereka mendengarkan dengan penuh perhatian, walau ila qaumihim munzirin. Jadi setelah iman mereka melakukan al-qiyamu bil inzar, melakukan peringatan. Jadi jin, pimpinan jin, setelah iman mereka melaksanakan dakwah, tapi dakwah ke kaumnya, gitu. Karena mereka mengatakan, ya qaumana, wahai kaum kami, inna sami'na kitaban, kami telah mendengar kitab. Begitu. Ajibu da'i Allah, seru, terimalah, sambutlah seruan Allah. Siapa yang berdakwah? Jin. Kapan? Setelah yastami'unal Quran. Nah ini orang-orang ini, orang kafir ini, dari kalangan musyrik dan ahlil kitab saat itu, yastami'u ilaikal Quran, mereka mendengarkan di saat Al-Quran dibaca oleh Rasulullah SAW. Tetapi lanjutan di sini, jadi wa minal musyrikina may yastami'u ilaika ayyuhar rasul idza qara'tal qur'anal lakinnahum la yantafi'una bima yastami'una ilaih. Mereka ini la yantafi'un, tidak mendapatkan manfaat dari kata nafa'a. Nafa'a itu manfaat, intafa'a mengambil manfaat. La yantafi. Makanya dalam hadis itu ilmun yuntafa'u bihi. Nggih toh? Yuntafa'u bihi. Dimanfaatkan. Jadi ilmu itu ya harus bermanfaat. Nah mereka beda dengan nafaat, bermanfaat. Ya, beda. Kalau bermanfaat itu ya objeknya sedikit. Tapi yantafi'un, dia mengambil manfaat. Yantafi'una, tetapi mereka orang-orang musyrik ini la yantafi'una, mereka tidak mengambil manfaat. Jadi tidak ada upaya memang untuk beriman. Kenapa? Li'anna ja'alna ala qulubihim aghtiyah. Ini karena Allah, wa ja'alna ala qulubihim, kami kata Allah menjadikan hati-hati mereka akinnah. Akinnah ini aghtiyah. Aghtiyah itu artinya tertutup. Jadi Allah membuatkan atau memberikan kepada hati-hati mereka penutup. Okay. Beda dengan, coba, beda dengan khatama. Okay. Kan bahasa khatamallahu ala qulubihim. Okay. Menutup. Tapi aghtiyah itu katasnya tadi. Ini pulpen, okay, spidol. Ini namanya aghtiyah, penutup. Rapet, nggih. Jadi aktiyah itu sudah nutupnya rapet. Penutup bahasa Arabnya ghita. Nggih. Ghitaun. Ghita itu artinya penutup. Kalau ghita lain lagi. Nggih ta? Nggih. Nggih ta? Aktiyah. Jadi Allah menjadikan kepada mereka hati-hati mereka penutup. Ya, kenapa la yantafi'una? Ya, karena mereka memang sejak awal itu tidak ada keinginan untuk al-iqbal alal hidayah.
Jadi mereka memang sejak awal tidak ada niatan untuk mendapatkan petunjuk. Kalau bahasa Arab panggilnya yahannu. Yahannu. Lah pura-pura. Apa bahasa Maduranya? Apa? Bahasa Indonesia, bahasa Jawanya? Hah? Pokoknya itulah ya. Jadi pura-pura. Jadi hanya sekedar aja. Sehingga la yantafi'una bihi. Mereka tidak. Karena memang tidak ada niatan al-iqbal alal haq. Tidak ingin. Ya eto-etoan bahasa Jawanya. Eto-etoan. Bahasa Arabnya itu yahannu. Iya, ya Arab pasaran. Kan di sini kan suka yang ke pasar, Bu. Jadi li'annana ja'alna ala qulubihim akinnatan hatta. Jadi pertama, mereka la yantafi'un karena memang tidak ada al-iqbal alal Quran. Yang kedua, mereka sejak awal itu memang mukhasamatud dakwah, menentang dakwah, mu'anidun lidakwah. Memang sejak awal menentang, begitu. Ya. Makanya la yantafi'una minal haq, tidak akan bisa mengambil manfaat dari kebenaran, dan Allah menutup berikan pada mereka, begitu. Jadi karenanya, karena memang tidak ada niatan untuk menerima, kemudian yang kedua memang sejak awal memusuhi, maka Allah berikan padanya aghtiyah, penutup. Makanya mayyahdillahu fala mudhillalah. Siapa yang Allah berikan hidayah kepadanya, tidak ada yang bisa menyesatkan. Ya. Tapi man di situ, nggih Bapak Ibu sekalian, mayyahdillah fala mudhillalah. Nah, di sini man di sini mayyahdillahu, siapa yang Allah sudah berikan hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkan. Man di sini kan kepada al-akil, gitu, manusia. Yahdi itu berarti di sini juga ada upaya untuk tolabul hidayah. Jadi di samping berusaha, ya, jadi ada upaya untuk mendapatkan hidayah. Seperti jenengan cermati orang yang mau tobat itu, nggih. 100 orang yang membunuh itu, nggih toh? Sudah membunuh 99, kemudian datang kepada siapa? Ahli ibadah, ngaten. Jadi membunuh 99 yang didatangi al-abid, ahli ibadah, bukan al-alim. Itu bedanya. Ketika ahli ibadah didatangi, dia cerita, saya sudah membunuh 99 orang. Membunuh kan dosa besar, gitu. Apakah masih ada pintu taubat untuk saya? Jawab, tidak ada. Kaken dosa nih, begitu, kebanyakan dosa. Kenapa? Karena yang menilai adalah al-abid. Sehingga ya sudah, kalau tidak ada, kenapa seret? Akhirnya dia ada upaya, gitu, bertemu pada siapa? Ahli ilmu, al-alim. Saya sudah membunuh 100 orang. Masihkah ada pintu taubat untuk saya? Ada. Tapi ingat, Anda tidak cocok tinggal di rumah ini. Anda harus hijrah. Akhirnya dia berangkat, di tengah perjalanan Allah wafatkan dia. Kan terjadi itu dalam riwayat itu, hadis itu, rebutan antara malaikat, kan ngaten. Tapi setelah itu dilihat dari mana? Lebih dekat menuju kebaikannya. Dari situ memberikan informasi bahwa ada upaya untuk tolabul hidayah. Jadi kalau ada orang mengatakan saya belum mendapatkan hidayah, ya sulit, wong dia tetap berada dalam kemaksiatannya, terus ada upaya untuk mencari hidayah. Sama dengan orang mengatakan
Kan ada hadis yang menjelaskan tentang, atau ayat juga menjelaskan orang yang ingin mendapatkan kebaikan, tetapi dia diam saja. Umpamanya dia tidak jilbaban, pakaiannya suka rok pendek, kan ngaten. Saya belum terima hidayah, jadi saya tidak pakai jilbab dulu. Lah memang tidak ada niatan untuk memakai, alasannya belum dapat hidayah. Hidayah itu dicari, gitu. Jadi harus mencari. Kenapa? Mayyahdillahu fala mudhillalah. Kemudian Bapak sekalian, lanjutan dari tafsirnya ini, li'anna ja'alna ala qulubihim aqtiyatan hatta la yafhamul qur'ana. Jadi Allah jadikan penutup sehingga mereka tidak bisa memahami, la yafhamunal qur'an, la yafhamunal qur'an. Mereka tidak bisa memahami Al-Qur'an. Apa sebabnya? Bisa babi inadihim. Nah, ini sebabnya, inadihim, karena mereka menentang terhadap seruan Rasulullah SAW. Yang kedua, wa i'radihim, dan mereka memang menjauh. Al-i'rad, menjauh. Yang pertama, inad. Fir'aun beriman, batin. Kenapa? Karena memang sejak awal Fir'aun menentang dakwah Musa, gitu, menentang dakwah Musa. Mohon maaf, Fir'aun di sini dia sendiri mengakui ana rabbukumul a'la, gitu, mengatakan saya Tuhanmu yang maha tinggi. Karena mengaku dirinya sebagai Tuhan, maka dia inadun ala dakwati Musa, menolak terhadap dakwah Musa, dan berusaha untuk menjauh dari kebenaran. Tapi ketika kemudian sudah berada di dalam lautan mengejar, mughraqun, mereka sudah ditenggelamkan, baru dia mengatakan amantu bi rabbi Musa, saya beriman dengan Tuhan Musa. Ini Bapak Ibu sekalian, ayat ini ada anak-anak muda yang belajar bahasa Arab, belajar Islam, memahami Quran, terus mengatakan, coba, amantu ini fi'il mudhari', fi'il madi. Madi ini kata kerja lampau. Berarti Fir'aun sudah beriman kepada Musa sebelum ditenggelamkan. Sehingga menurut mereka dia berkeyakinan Fir'aun itu muslim, sudah iman. Kenapa? Karena dia mengatakan amantu bi rabbi Musa. Dia tidak memahami siyak Al-Quran, ayat susunan ayatnya. Kapan itu dikatakan? Ketika sudah dalam kondisi tidak memahami hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa taubat seorang hamba itu tidak akan diterima oleh Allah ketika sudah yughargir, sudah proses sakaratul maut. Tidak bisa. Waliyadzubillah. Ini coba, gara-gara belajar amantu, fi'il mati, berarti Fir'aun sudah beriman. Gitu. Dan yang seperti ini laku keras di masyarakat kita. Kenapa? Ya hal-hal yang aneh itu kan yang senang. Sekarang kan sedang ramai itu kan ngeten, Pak. Gitu. Child free. Ya. Oke. Nikah ndak mau punya anak. Dan itu katanya itu hak asasi.
Sudah. Kalau saya silahkan Anda meyakini itu, tapi kemudian child free, gitu. Apa yang harus dilakukan? Orang tuanya jauhi dia, biarkan hidup sendiri dengan suaminya. Ketika mati urus sendiri. Begitu. Siapa yang mau gotong jenazahnya? Dan merasa itu, ini adalah kenapa? Karena melihat satu, banyak anak yang ditelantarkan orang tua. Itu alasannya. Yang kedua, biaya sekolah sudah mahal, biaya hidup mahal, kemudian menghambat karir. Begitu. Menghambat karir. Dan itu disuarakan oleh para artis saat ini. Gitu. Nikah tidak ingin punya anak. Apakah dia pasti sudah di surga? Belum tentu. Karena kita itu punya anak, harapannya mereka yang beristighfar untuk kita. Kan ngatain ya? Enggak. Karena tetangga itu istighfarnya pada saat tertentu saja. Gitu. Saudara mengantarkan ke makam gitu, semua. Apa setiap saat kemudian mereka mendoakan ayah dan orang tua kita? Belum tentu. Anak itu yang mendoakan. Ini Bapak Ibu sekalian, anak-anak muda sekarang diracuni dengan ini. Dan itu yang berbicara para artis sekarang. Merasa bahagia, termasuk orang yang katanya disebar video di India itu, laki-laki dengan sudah hamil dan punya anak tanpa harus menikah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa? Karena rahim itu Allah letakkan di mana? Perempuan. Ya, transgender. Mulai. Jadi kita diadu terus. Nggih. Wa fi adzanihim waqra. Dan pada telinga-telinga mereka ada penutup. Ya, waqra. Somaman, kalau bahasa Jawanya budek. Nggih. Napa? Kopok. Jadi tidak dengar. Ngoten. Ada penutup di sini. Sehingga ya tidak dengar juga. Begitu. Kalau wa ja'alna fi adhanihim samaman anis sima'in nafi'. Allah jadikan pada hati-hati, pada telinga-telinga mereka penutup untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya. Kemudian wa iyarau, seandainya mereka melihat kulla ayatin, seluruh mukjizat-mukjizat Allah, setiap tanda-tanda kekuasaan Allah, la yu'minu biha, mereka tetap tidak beriman. Karena memang semangat awalnya tidak mau menerima hidayah, yang kedua memang sejak awal menjauh dari kebenaran. Hatta idza ja'uka, bahkan seandainya mereka, wahai Muhammad, siapa ini? Al-kafir, gitu, dari kalangan musyrikin dan ya ahlul kitab. Menurut surat Al-Bayyinah. Nggih. Yujadilunak. Jadi ketika mereka datang kepada Rasul, tetap apa yang diajak? Debat, jidal, berdebat. Tapi tujuannya bukan untuk talabul haq, bukan mencari kebenaran, tetapi untuk al-mukhasomah. Ya, hanya sekedar debat saja, bukan mencari kebenaran. Siapa mereka? Al-kafir. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada mereka kebenaran, ya, di sini dikatakan, hatta idza ja'uka yukhasimunaka fil haq bil batil, maka mereka menentang tetap dengan kebatilan. Seperti, saya tidak menyembah kok,
ma kunna musyrikin, kan begitu di ayat yang kemarin. Laisal ladzi ji'ta bihi illa ma'khudhan min kutubil awail. Jadi kalau posisinya terdesak alias mereka tidak bisa menyanggah apa yang disampaikan oleh Rasul, dikatakan tidaklah yang kamu bawa kecuali itu yang dibawa oleh generasi sebelumnya. Begitu. Wahum yanhauna anhu. Coba, sudah tidak mau menerima adamul qabulil haq, tidak mau menerima kebenaran. Coba, yang kedua yang mereka lakukan wahum yanhauna anhu, yang kedua mereka itu nahyun nas an qabulid dakwah, menghalang-halangi manusia untuk menerima kebenaran. Jadi kalau ada orang yang mau mencari kebenaran, ditentang, dihadang, itu karakternya orang kafir. Yang ketiga, wayan auna anhu, na'ayan na'a, jenengan harus beda nggih bacanya, na'a pakai hamzah dengan na'a pakai ain. Ya, na'a. Kalau na'a pakai hamzah ini menepi, menjauh. Nggih. Kalau na'a bersedih. Nggih. Makanya hati-hati. Baca aja sudah keliru, beda huruf loh, Pak. Gitu. Nggih. Na'a dan na'a. Nggih. Nggih. Sudah beda makna. Wahum yanhauna, mereka orang-orang itu mencegah manusia untuk menerima seruan dakwah, wayan auna an, dan berusaha untuk menjauhi. Ya. Wayabtaiduna an. Karena itu kata Allah, wa iyuhlikuna illa anfusahum. Tidaklah apa yang mereka lakukan kecuali hanya membinasakan diri mereka sendiri. Ya. Wahum, dan mereka ini wama yashurun, tidak sadar kalau mereka itu membuat kebinasaan terhadap diri mereka sendiri. Nah, ini yang terjadi. Walau tara id wuqifu 'alan nar, ini lanjutannya. Walau taro, ini lafadz dari kata ro'a. Ro'a yaro. Nggih, ini kalau yaro itu dhamir huwa. Taro dhamir anta. Berarti ditujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taro itu beda dengan produk olahan ya. Nah, itu beda. Taro. Ini taro. Walau taro, kalau seandainya engkau melihat mereka, walau taro ayyuhar rasul khina yu'raduna yaumal qiyamah 'alan nar. Wuqifu itu dari kata waqafa, Pak. Waqafa itu berhenti. Nah, waqaf. Nggih. Nah, karena itu waqfan itu berhentinya kepemilikan. Wakaf. Berhenti kepemilikan menjadi milik umat. Ini waqafa. Tapi kemudian fi'il, ini fi'il madhi ma'ruf namanya. Kalau majhul wuqifa. Wuqifu. Kalau mereka diberhentikan, maksudnya sudah diletakkan di neraka, wuqifu 'alan nar, dalam posisi mereka sudah berdiri, faqalu, baru, makanya kata Allah tadi wa mayash urun, mereka tidak sadar. Tapi kapan sadarnya? Ketika sudah posisi di neraka. Faqalu ya laitana,
seandainya kami nuraddu, dikembalikan kemana? Ke dunia. Ini seandainya ini tidak ada manfaatnya. Seandainya kami dikembalikan lagi ke dunia, meskipun satu saat, sesaat saja. Wala nukadzibu bi ayatina, kalau kami dikembalikan lagi, kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami ketika sudah dalam posisi disiksa. Wa nakuna minal mu'minin, kami menjadi orang-orang yang beriman. Apa bisa? Tidak bisa. Kasep. Bahasa Maduranya kasep kan bahasa Jawa, Pak. Bahasa Maduranya lober lah. Okay. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya terus terang mengingatkan pada jenengan, kalau zikir itu pelan-pelan, tidak usah tergesa-gesa. Kata alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau jenengan cepet-cepet, dulillah. Iya, keliru mana nanti? Dulillah. Ya. Allahu Akbar, saking cepat lober. Ya. Rusak. Makanya doa itu, berzikir itu tenang. Alhamdulillah. Terus Allahu Akbar. Kalau terlalu cepat khawatir keliru, Pak. Mestinya Allahu Akbar, lober. Ya itu, makanya harus hati-hati. Kadang kenapa? Layas urun ini. Tak terasa lah, sabkul lisan. Monggo kalau ada yang perlu didiskusikan. Monggo, Pak. Berkenaan dengan ayat yang nomor 28, ayat 26. Bahwa semua kalau ada orang yang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita. Sekarang di masyarakat itu banyak penolakan. Kalau tidak sesuai dengan hati kita, tidak sesuai dengan golongan kita, itu kan banyak penolakan. Gimana sih kita menghadapi? Jadi pertama gini, Pak, mauqifuna, sikap kita. Jadi pertama sikap kita itu begini, mendasari mauqif. Setiap kita bersikap, mauqif kita itu harus berdasarkan kepada Quran ataupun sunnah, tetapi sesuai dengan faham mereka, faham al-ulama, pemahaman para ulama yang kita ketahui. Itu pertama, sikap itu. Ya. Kenapa? Karena kalau sikap kita melihat kepada apa yang dilakukan oleh af'alun nas, perbuatan manusia atau aqwalun nas, dan masing-masing ini itu kan, jadi apa sering saya katakan, ghayatun nas la tudrak. Keinginan manusia itu tidak akan kita bisa penuhi. Tidak akan. Maka sikap kita di sini mensikapi konsep Quran. Lah, kalau kemudian di situ terjadinya adalah kemudian di sini sudah ada nas dari Quran dan Sunnah, tetapi di sini ada al-ikhtilaf, berbeda dalam memahami, kan? Berbeda dalam memahami. Misalnya tentang masalah al-imamah, kepemimpinan, al-imamah atau ar-riyasah, masalah kepemimpinan. Dah,
Pertama, kan kita punya hakut taswid, hak untuk memilih kan, sebagai pemilih kan punya hak, gitu ya. Maka dalam konteks ini sebagai muslim ya kaitannya kita mensikapi ya innama waliyukumullahu wa rasuluhu wal mu'minun, wala loyalitas kesetiaan kita itu kita berikan pada Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang mukmin. Cirinya apa? Yuqimunas shalah. Pilihannya itu sudah menunaikan salat. Wa yu'tunas zakat. Orang yang kita pilih bayar zakat. Itu standar. Kemudian kita berpindah. Kemudian sudah siapapun, alasannya nanti di bawah demokrasi itu bukan dari Islam. Iya, betul. Memang bukan dari Islam. Dari konsep Islam itu syura, musyawarah, dan musyawarahnya itu ahlul ilmi. Jadi ahlus syura yang masuk dalam syura itu ahlul ilmi, para ulama. Coba jenengan lihat, Umar ketika mengangkat sebagai penasehat khalifah itu siapa? Ahlul ilmi, bukan melihat usia. Abdullah bin Abbas usianya belum genap 25 tahun, tapi menjadi karena memang ahlul ilmi, sehingga setiap kebijakannya berdasarkan ilmu. Ngerti enggak? Makanya dipilih di situ. Yang memang tidak ada, karena tidak ada yang kita hidup di Indonesia, gitu. Itu mau tidak mau, ya supaya kemudian bukan keburukan yang dominan, ya kita pilih orang yang yuqimunas shalah, menunaikan salat dan bayar zakat, termasuk keluarganya, al-usrah, keluarganya dilihat, gitu. Lah kalau kita pimpin istrinya kemudian tidak pakai jilbab, ya masa kita milih orang mukmin yang orang yang tidak pakai jilbab? Wong didik istrinya aja belum bisa, bagaimana akan ngoten. Nah, tapi dalam konteks itu nanti kemudian mengacu kepada begini, ketika kemudian tidak ada pilihan lain, gitu, maka kita memilihnya adalah seperti kaidah yang disepakati oleh para ulama, jawazu imamatil mafdhul ma'a wujudil fadil. Boleh orang yang tidak begitu baik, gitu, ketika tidak ada orang-orang yang soleh yang layak. Sikap kita tetap di sini, Quran dan Sunnah. Ya, ketika terjadi perbedaan maka dilihat perbedaan itu. Nah, kalau kemudian kita di masyarakat kan macam-macam, ya jangan kita cari. Kalau kita di tengah masyarakat, bagaimana pribadi muslim itu kehadiran kita dirasakan oleh masyarakat di sekitar kita. Ketika saudara kita sedang melaksanakan kerja bakti, ya kita ikut, gitu, kerja bakti di tengah masyarakat. Ketika kemudian ada bencana, kita ikut di situ. Nah, itu keberadaan kita diharapkan oleh masyarakat. Ngerti nggih Pak nggih?